Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara keempat, sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ibu Dewi Setiawati SEFM selaku Direktur Amparnas Banjarmasin. Kami persilakan. Ini namanya balas dendam ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Ini langsung duduk, langsung kata sambutan, Pak. Berarti honor saya besar nih. Kurang besar juga soalnya. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih suatu kehormatan yang disuruh kata sambutan oleh Ketua Stinas. Nah, yang saya hormati Ketua Stinas Banjarmasin Ibu Diana Hayati SEFM. Yang saya hormati narasumber entrepreneur yang luar biasa, alumni Stinas Banjarmasin, ternyata sampai hari ini masih cinta dengan Stinas, yaitu Bapak Kaharjo SE. Kita beri tepuk tangan buat yang saya hormati di sini sebagai apa ya, Ibu Mediana SEMM sebagai moderator yang cantik hari ini penampilannya. Rekan-rekan dosen Stinas dan Amparnas dan juga dari undangan kayaknya dari Sari Mulia ya, bukan dari asli ya. Oke. Salam kenal Bu, nama saya Dewi Setiawati. Itu Bu Dewi ada Stimi, Bu Dewi alumni Juga Stimi. ada Stimi. Nah ini kebetulan saya alumni Stimi, tapi tahun wow Bu. Kalau nggak salah tahun 2000 ya, 2002 2004. Berarti sama-sama kita di sini. Dan juga wisudawan, wisudawati yang yudisium calonnya yang hari ini, selamat datang di kampus. Jangan sampai ini yang terakhir buat kalian datang ke kampus. Ya, saya ucapkan selamat buat kalian yang Senin nanti akan mengadakan yudisium dan wisuda. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Hari ini akan diadakan seminar dengan judul Siap Menjadi Wirausaha Muda, Kreatif, Inovatif, dan Mandiri. Ini luar biasa. Dan mungkin pesan singkat saya, pada saat nanti kalian keluar dan menjadi alumni Stinas, berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin, menjadi karyawan, menjadi wirausaha, ada 4 prinsip yang mungkin bisa saya pesan kepada kalian. Karena saya juga seorang wirausaha di bidang travel agent, ya, jual paket, jual tour, tiket dan sebagainya, promosi sedikit.
Biasa wirausaha seperti itu ya Pak Arjo ya. Harus seperti melewatkan itu. kesempatan. Harus ya, jadi mana ada kesempatan harus dimasuki. Nanti kalau misalnya Pak Harjo juga bagian travel agent, jangan lupa beli dengan saya dosen Stinas ya. 4 prinsip yang harus kalian lakukan seperti yang saya jalankan dari awal saya merintis usaha sampai hari ini. Yaitu yang pertama adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini prinsip yang utama. Dan hormatilah ayah dan ibumu dengan tulus. Ya, ada orang yang menghormati ayah dan ibunya tapi tidak tulus. Itu bukan jiwa seorang pemimpin, bukan jiwa seorang wirausahawan dan usahawan. Yang kedua adalah kalian harus punya keahlian. Terapkanlah keahlian itu dan munculkanlah keahlian itu, karena setiap orang itu ada diberi oleh Tuhan talenta. Dan jadilah multi talenta, jangan satu talenta. Kita yakin kalau sumber kita hari ini mempunyai multi talenta Pak ya. Pasti dia memiliki multi talenta. Jangan hanya satu pekerjaan lain kalian buat. Dan yang ketiga, mindset. Mindset ini harus ada dalam jiwa kalian semua, apalagi yang berwirausaha. Mindset yang baik itu adalah berpikirlah positif dalam keadaan apapun. Baik itu pada saat kita mendapat musibah, mendapat masalah, mendapat apapun dan mendapat kesenangan, selalu berpikir positif. Karena hal-hal positif itulah yang membuat seorang wirausaha itu menjadi kuat dan bisa menatap masa depan yang lebih baik. Nah, tapi yang ketiga, yang keempat, yang paling penting itu adalah attitude atau etika. Apapun yang kalian lakukan di dalam kehidupan ini, tanpa hal yang keempat dan etika, kalian bukan siapa-siapa. Ini yang paling utama. Dan ini yang saya jalankan sampai saat ini. Nah, semoga dengan adanya seminar hari ini menjadikan bekal kalian menjadi orang yang lebih bermakna dan mampu menatap masa depan yang lebih baik. Jangan kita kembali ke zamannya Amerika tahun 70 menjadi orang yang bermental sanglaritis atau bermental buruk. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat buat kalian. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Santi Santi Santio. Selanjutnya sambutan kedua sekaligus membuka acara seminar nasional pada pagi hari ini oleh Ibu Ketua ST Nasional Banjarmasin. Kepada Ibu Haja Diana Hayati STMM kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berhadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak narasumber, Bapak Kaharjo SE. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, beliau adalah alumni Stinas ya. Saya ingat betul waktu Pak Kaharjo kuliah, saya pembimbing PKM-nya. Saya baru juga jadi dosen. Mungkin Pak Kaharjo tahun 2000-an ya Pak lulusnya? Sebelum 2000, berarti 90 kurang lebih ya Pak ya, 98 ya mungkin ya. Nah, lama sekali beliau sudah jadi alumni. Tapi yang sangat kami banggakan dari Pak Kaharjo adalah beliau walaupun alumni sudah sangat lama, sudah puluhan tahun ya, hampir 30 tahun, 20 tahun lebih, beliau tetap loyal dengan Stinas. Tepuk tangan untuk Pak Kaharjo. Jadi beliau adalah wirausaha, kemudian juga banyak juga beliau merekrut alumni Stinas ya untuk dipekerjakan di perusahaan beliau. Terima kasih Pak.
Yang kami hormati Ibu Direktur Parnas, Ibu Dewi Setiawati, SMM, Bapak Ibu undangan, alhamdulillah, Ibu Rizky Ade ya Bu ya, kemudian Pak Adam Saputra dari STIMI Banjarmasin, kemudian Ibu Lydia dan Ibu Yuliana dari ASMI Banjarmasin. Terima kasih sudah berhadir memenuhi undangan kami. Bapak Ibu Wakil Direktur Parnas ya, terima kasih juga sudah berhadir. Kemudian Bapak Ibu Wakil Ketua SINAS, Bapak Ibu dosen di lingkungan SINAS dan Parnas Banjarmasin. Terima kasih Bu Dr. Nyoman Suarniki ya, kemudian ada Pak Dr. Mas Rani Nur ya yang dari SINAS, kemudian Pak Julian juga, Bu Agis ya, Pak Teddy, kemudian Pak Hairil, di sini ada Pak Bustani, Pak Indra Saputra ya, dan ada beberapa dosen yang berhadir di ruangan ini yang jadi panitia ya. Terima kasih juga Bu Mailiana selaku moderator pada hari ini. Dan yang sangat berbahagia tentu saja adalah calon peserta yudisium dan wisuda ya yang akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang tentu saja sangat berbahagia ya. Selamat karena kalian sudah bisa melewati tahap-tahap ya dari semester 1 sampai kemarin ujian skripsi ya. Kemudian insya Allah kalian sudah melewati juga persyaratan-persyaratan yang lumayan banyak ya supaya bisa mendapatkan PIN ijazah, sehingga kalian bisa mendapatkan ijazah dan bisa di yudisium dan di wisuda pada hari Senin. Karena memang untuk perolehan ijazah itu prosesnya cukup panjang ya. Bisa mengajukan ke LLDT, kemudian diperiksa lagi berkas-berkasnya, dan setelah dinyatakan sudah lengkap, nah baru kalian akan mendapatkan ijazah. Dan selamat ya, berarti kalian sudah melewati tahap itu dengan baik. Bapak Ibu dan anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi yang akan di yudisium pada hari Senin, kita sengaja mengangkat tema tentang entrepreneur ya, karena kami menganggap bahwa sebagai lulusan SINAS kalian tidak hanya sebagai pencari kerja ya, tapi kalian juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Silahkan yang mau bekerja di instansi pemerintah atau di swasta atau di lembaga yang lain, tetapi untuk berwirausaha itu selalu terbuka lebar. Jadi sambil kerja sambil wirausaha. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah bekerja kemudian dia berwirausaha, dan karena usahanya sangat maju akhirnya pekerjaan utamanya dilepas gitu ya. Pak Harjo contohnya, Pak Harjo beliau dulu di Bank Danamon ya, saya waktu beliau kuliah saya kenal, beliau adalah karyawan di Bank Danamon. Kemudian karena usahanya bertambah maju ya, akhirnya beliau mundur Pak ya, dan usaha yang sekarang beliau geluti itu alhamdulillah sudah berkembang dengan baik ya. Jadi seperti itu. Nah sehingga pembekalan yang kami berikan kepada mahasiswa tentang wirausaha itu sangat bermanfaat bagi kalian ya. Jangan sampai lulusan sarjana itu menganggur ya. Jadi walaupun nanti sebagai karyawan atau sebagai pegawai ya, tetapi terbuka sekali kesempatan kalian untuk berwirausaha. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini sangat berkembang ya, memudahkan kita untuk menjalankan usaha, baik memasarkan ya produk yang kita hasilkan, kemudian juga untuk mendapatkan modal dan lain sebagainya. Informasi tersebut sudah terbuka lebar ya. Jadi seminar nasional ini memang merupakan kegiatan rutin kita menjelang wisuda dan yudisium. Diharapkan mahasiswa kita sudah siap ya terjun ke masyarakat ya dengan bekal ilmu yang sudah diperoleh selama di bangku kuliah, kemudian ditambah lagi dengan materi-materi dua itu, salah satunya adalah seminar nasional. Walaupun kalian sudah sebagian besar sudah bekerja ya,
Tapi tentu saja dengan gelar sarjana kalian bisa mendapatkan promosi jabatan, insya Allah mudah-mudahan ya. Kemudian juga mungkin ingin mencari yang lebih baik, nah itu silahkan ya. Mudah-mudahan semuanya nanti hari Senin namanya sudah bertambah di belakangnya ya, SM dan SRH ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Harjo, terima kasih Bapak Ibu dosen baik di lingkungan SINAS maupun Bapak Ibu dosen tamu undangan ya. Dan kepada mahasiswa dan calon peserta yudisium kami ucapkan selamat mengikuti seminar nasional pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar nasional pada hari ini kami nyatakan resmi dibuka ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Acara kelima penyerahan tongkat dan kenang-kenangan kepada Ibu Ketua Stien Nasional Banjarmasin serta Ibu Direktur Pons Banjarmasin dan Bapak Kaharjo SE selaku narasumber seminar nasional pada hari ini. Kami Backgroundnya Mengarah aja. Yang terakhir pemaparan materi seminar. Kepada moderator kami persilakan untuk memandu pemaparan materi seminar nasional pada hari ini dengan tema siap menjadi wirausaha muda, kreatif, inovatif, dan mandiri oleh Bapak Kaharjo SE. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semua peserta seminar nasional kita pada hari ini. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam rangkaian kebahagiaan. Apalagi kita di sini berkumpul untuk mengikuti seminar nasional yang bertajuk Siap Menjadi Wirausaha Muda, Kreatif, Inovatif, dan Mandiri. Mandiri tadi seperti kata Bapak Mas Rani bilang, mannya singkatan apa punya man? Makan. D-nya mandi, R-nya sendiri. Makan mandi sendiri dong. Matematika. Baik, dan akhirnya ketemu lagi di sini, alhamdulillah. Dan tentunya beberapa jam ke depan saya akan memandu acara ini, acara seminar ini sampai dengan selesai. Dan kalian juga harus siap menjadi wirausaha muda. Selain itu juga harus siap ya untuk menerima materi menarik dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Harjo, sarjana ekonomi. Dan tentunya beliau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Stien Nasional Banjarmasin bahwa Bapak ini ternyata juga lulusan dari Stien Nasional, lulus tahun 90-an ya, sebelum tahun 2000-an Bapaknya. Naik sekali, udah lama sekali Pak. Dan tentu saja beliau banyak sekali ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan memberikan wawasan pada kita semua, para peserta seminar nasional pada hari ini tentunya. Nah baik, sebelumnya jika saya menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir, yang
Yang terhormat dulu untuk Ibu Ketua STI Nasional Ibu Hajah Diana Hayati, Ibu Waket 1 yang berhadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan juga Ibu Direktur Apanas, Ibu Dewi Setiawati, Sarjana Ekonomi MN. Terima kasih sudah berhadir bersama dengan wakat-wakatnya. Cerah sekali nih Ibu kelihatan hari ini ya. Secerah sebendung hati, tapi harinya saya tidak cerah. Baik, kemudian juga untuk tamu undangan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Banjarmasin, ada dari Sini Banjarmasin, dari ASMI Banjarmasin ya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya bersedia hadir di acara seminar ini. Dan tidak lupa juga untuk peserta seminar dari mahasiswa dan mahasiswi ya, yang sebentar lagi akan melaksanakan yudisium dan wisuda. Nah, ekonomi selamat untuk kalian semua ya. Tepuk tangan untuk peserta semua yang hadir di acara hari ini. Adalah untuk merayakan Dies Natalis yang ke-40 dari STI Nasional Banjarmasin. Informasi dan juga pengetahuan tentang kewirausahaan. Selain itu juga untuk membuka mindset para peserta seminar hari ini bahwa kita tidak hanya ya menjadi atau mencari lapangan pekerjaan ke orang lain, perusahaan orang lain, tapi bisa jadi kita untuk membuka lapangan untuk diri kita sendiri dan juga membuka lapangan untuk orang lain dengan menjadi wirausaha muda. Nah baik, Bapak Ibu dan juga peserta seminar, akan saya perkenalkan pemateri pada hari ini. Beliau adalah Bapak Kaharjo SE. Beliau ini sudah puluhan tahun malang melintang di dunia bisnis, ya kan Pak? Nah, udah lama sekali. Bapak Kaharjo ini lahir di Banjarmasin, di Mojokerto maaf, tanggal 16 April tahun 1960 Pak ya. Kemudian pengalaman bisnisnya pernah mengajar kursus akuntansi. Kemudian juga beliau juga pernah menjadi pimpinan cabang Pak ya. Pimpinan cabang bank swasta, Bank Danamon tadi Pak ya. Kemudian beliau juga menjadi ketua perkumpulan pemilik kondotel. Kondotel itu kondominium hotel Pak ya, seperti guest house ya, yes dan resort, iya dan sebagainya. Stone Ocean juga Pak, hebat sekali Bapak jadi ketua perkumpulannya. Dan yang pasti beliau sekarang ini menggeluti daur ulang limbah plastik, besi tua dan lain-lain, dan ternyata omsetnya ini tidak main-main loh. Ya, omsetnya ini loh ternyata. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Kaharjo. Nah baik, sebelum Bapak Kaharjo memberikan materi, saya ada pantun nih untuk para peserta seminar. Belum. Sahabatin ya. Melihat karang di dalam lautan, ikan bergaya sesuai irama. Selamat datang peserta yang budiman. Bersama saya Ibu Mairiana sebagai pemandu acaranya. Satu lagi ya. Belajar dengan dosen matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara ini dibuka, mari kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa basa-basi, untuk mempersingkat waktu, kita mulai seminar nasional kita hari ini. Siap menjadi wirausaha muda, kreatif, inovatif, dan mandiri bersama narasumber Bapak Kaharjo SE. Terima kasih Ibu Diana, terima kasih. Kami sering diundang untuk memberikan informasi, memberikan pengalaman kepada adik kita. Biasanya saya berdiri, cuma kemarin ada waktu naik tur hari begitu kan. Ada sedikit jadi biasanya saya selalu berdiri kan. Jadi Ibu Dewi, selamat pagi, dan terima kasih juga yang terhormat Ibu Mariana yang sangat bersemangat menjadi moderator. Mudah-mudahan
Saya semangat juga. Betul, mudah-mudahan acara hari ini lancar, sukses. Sudah siap untuk menjadi wirausaha muda? Siap. Kita buktikan. Bukan hanya ucapan siap, tapi buktinya. Sama juga kepada adik-adik yang sebentar lagi diwisuda dan ada yang sudah diwisuda akan menyandang titel sarjana. Menyandang titel sarjana itu cukup berat apabila kita tidak menggunakannya. Apa artinya sarjana kalau tidak kita manfaatkan? Masa depan bangsa dan diri Anda sendiri tergantung pada diri Anda, bukan kepada orang lain. Jadi diharapkan, karena judulnya seminar nasional terlalu berat bagi saya, Bu, untuk membanggakan, karena kami bukan public speaker, tetapi kami seorang pekerja dan wirausaha. Jadi misalnya kami itu bekerja, Bu. Iya. Jadi saya ulangi lagi bahwa sarjana bukan sekedar titel, tetapi harus memberi manfaat untuk masa depan Anda sendiri dan kemajuan bangsa. Karena kemajuan bangsa terletak di tangan Anda sebagai generasi muda. Oke, baik, selanjutnya. Adik-adik selain kuliah mempelajari spesialisasi pendidikan, juga diberikan wawasan berwirausaha dengan harapan apabila nanti setelah menyandang titel tidak harus mencari kerja seperti yang disampaikan sama Ibu Diana tadi, tapi minimal bisa memberi lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Selanjutnya diberikan lagi kesempatan kepada orang lain setelah Iya. Dari jurusan manajemen, menurut tanggapan saya mengapa lulusan sarjana itu diharuskan bisa jualan, bisa berwirausaha, karena menurut saya kalau kita berwirausaha kita bisa dapat membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah selalu mengharapkan bahwa jangan selalu mengharapkan lapangan kerja, ciptakan minimal untuk diri sendiri. Apa sih lapangan kerja untuk diri sendiri itu? Misalnya apa? Oh, untuk diri sendiri lapangan kerja. Apa kira-kira? Ada respon? Siapa? Respon yang kedua. Ayo, siapa? Boleh dari undangan Pak. Boleh. Oh, boleh. Minimal untuk diri sendiri. Maaf Pak Karjo, ini ya memang yang paling pertama kita harus menyayangi diri sendiri, harus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kebutuhan diri sendiri hanya dengan berusaha bisa dipenuhi. Usaha boleh minta, boleh mencari sendiri. Mencari sendiri, aku maksudnya ini minta nih kita yang minian lah, belaki jangan kaya. Dapat. Nah, jadi salah satunya kita dengan bekerja dengan orang lain atau kita menciptakan pekerjaan itu sendiri. Jadi ya tujuan kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri ya memang sejatinya untuk diri sendiri. Orang lain tuh official gitu loh. Iya, betul. Termasuk menjamankan Anda dibantu. Ibu Yoman ngajari mahasiswi matre. Jangan ya. mencari suami orang kaya. Lepas lanjut lagi. Oh, realistis ya. Oh, realistis bilangnya Bu Yoman. Realistis. Betul. Iya, betul Ibu Yoman. Jadi biasanya yang dibayangkan oleh adik-adik semuanya menjadi wirausaha itu seperti jadi juragan, jadi bos, punya karyawan banyak.
Bukan itu. Dimulai dari menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Nggak usah jauh-jauh jualan bakso aja. Itu menciptakan lapangan kerja untuk diri saya sendiri. Ya, saya dulu SMA sambil jualan rokok. Jualan rokok yang kios-kios. Dulu kan masih zamannya kios di Jalan Banyak. Ada sepak bola saya jualan dengan mendorong kios gerobak. Itu menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain dulu. Belajar dari situ. Nah, setelah itu baru dikembangkan. Jadi jangan bosan, jangan gengsi untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Jadi wirausaha bukan harus jadi bos, dimulai dari situ. Gitu ya, kira-kira contohnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, kenapa kita harus disarankan untuk berwirausaha? Ajaran Islam, maka ya saya kebetulan ya memetik dari ajaran Islam. 90% dari kemajuan ekonomi itu tercipta dari sektor wirausaha. 10%-nya baru dari pegawai, pertanian dan lain-lain. Jadi 90% kemajuan ekonomi itu tercipta dari wirausaha, kegiatan niaga. Dalam bahasa Islamnya niaga, bukan wirausaha. Betul, kira-kira ada yang pernah dengar itu? Ya, jadi kalau dibalik 90% menjadi pegawai, 10% dari wirausaha, otomatis masyarakat itu tidak akan maju. Gitu ya. Ya, jadi itu yang kedua. Ada yang ketiga, kita pernah dengarkan data-data statistik bahwa suatu negara itu dianggap maju apabila jumlah wirausahanya minimal 3%. Itu tahun 2000. Sekarang ditingkatkan menjadi 5%. Jadi apabila total wirausaha termasuk UKM di suatu negara mencapai 5%, negara itu kategori maju. Dan itu memang ya statistiknya begitu. Oke. Sambil duduk sambil ini ya. Selanjutnya begini. Kan sudah kan tadi kan ada disiapkan untuk menjadi wirausaha. Sekarang kenapa sih para sarjana itu enggan menjadi wirausaha? Kenapa enggak? Nah, responnya ini gimana? Iya. Begitu ada lowongan pekerjaan dibuka, butuh ribuan orang datang. Kenapa enggan menjadi wirausaha? Kenapa enggan berwirausaha? Ada yang memberi respon? Iya, dicatat nih, ibu catat nih. Nama siapa? Reza, dari jurusan? Ya, sudah dua ya, Reza ya tadi. Ya Bu, ya Pak Muhammad Cinta ya. Mungkin perkenalkan nama saya Reza dari jurusan akuntansi. Dari enggan ya. Mengapa sarjana enggan menjadi wirausaha? Pertama Pak, berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Karena mungkin untuk pribadi secara umur juga sudah tua juga, 30 tahun untuk di sini. Jadi berdasarkan pengalaman dulu, kenapa itu sebagai sarjana itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan jarang sekali berwirausaha itu karena sering gagal Pak. Karena saya pribadi pun ketika bekerja, saat ini saya bekerja di sebuah perbankan, saya juga membuka usaha, namun 2 kali itu selalu gagal Pak. Jadi jawaban yang utama itu adalah selalu gagal Pak. Karena memang yang utama ketika kita membagi kegiatan kita itu otomatis pikiran tertutup Pak. Sama juga kalau kita berfokus kepada wirausaha, pasti kita berpikirnya modalnya tidak ada. Tapi walaupun sebenarnya kegiatan itu tidak perlu modal kebanyakannya, tapi pengalaman yang ada di kita itu memang tidak cukup untuk memenuhi hasil yang didapat Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita cerita dari latar belakang budaya kita dulu ya. Sejak zaman Belanda dulu itu juga ceritanya dan memang kenyataannya begitu. Masyarakat kita itu lebih senang menjadi pegawai, dalam bahasa Belandanya apa ya? Menjadi pegawai Belanda. Karena apa? Merasa terhormat. Apakah sampai sekarang ya? Menjadi pegawai itu merasa terhormat? Iya betul. Budaya itu diciptakan oleh Belanda dari dulu agar
masyarakat Indonesia yang dijajah ini nggak usah deh maju-maju. Itu budaya awalnya. Yang kedua apa? Rasa sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya. Karena apa? Orang tua biasanya tidak sampai hati melihat anaknya berjuang, bersusah payah. Akhirnya apa? Memberi nasihat, sudahlah nggak usah yang repot-repot, nggak usah susah-susah, jadi pegawai aja yang penting makan. Benar nggak kira-kira? Apakah itu sampai saat ini juga terjadi? Betul. Sehingga apa? Itu merupakan racun bagi calon-calon wirausaha. Sehingga apa? Oh, iya ya, tidak memberikan semangat, justru memberikan apa? Kita bukan. Nanti kalau usaha rugi, gagal, betul? Iya, betul. Itu ditakut-takuti duluan. Iya, takut gagal nanti susah, nggak usah sudah jadi pegawai saja. Tapi betul kira-kira begitu? Ya sampai sekarang ya. Selanjutnya apa? Kan enak kan menjadi pegawai, apalagi PNS kan? Karena apa? Nanti dapat pensiun, betul? Ya, begitu sudah pensiun dapat pensiun. Realitasnya apa? Begitu diterima jadi PNS, surat keputusan sekolah ke DPD. Apa artinya? Sekolah di koperasi, sekolah di sekolah. Keluarga saya sendiri itu juga menjadi masuk sekolah. Kenapa menyesal? Kok tidak dulu-dulu waktu masih muda, waktu melamar pekerjaan menyesalnya? Iya, betul kira-kira? Jadi ada 3 faktor ya yang menjadikan adik-adik semuanya ini enggan berwirausaha. Yang pertama apa? Budaya. Yang ketiga, rasa sayang yang berlebihan dari orang tua. Yang itu harus mulai sekarang kita singkirkan. Jadi kalau ada orang tua menasihati seperti itu, jangan didengar. Dosa? Enggak. Karena apa? Mungkin orang tuanya paradigmanya masih paradigma lama, keliru, jadi harus diluruskan. Kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak apa-apa, tapi jangan dibantah, didiamkan. Begitu kan ajarannya. Jadi kalau ada orang tua, gak usah dan sudah, jadi gak usah susah-susah, nanti rugi, nanti ini, jangan didengar. Ya, nah, betul ya. Itu masih jadi realitas sampai sekarang kan. Kira-kira ibu jadi orang tua masih begitu? Bahkan saya pernah menanyakan gini, salah satu audien, cita-citamu jadi apa? Itu pada waktu ya sekitar 20 tahun yang lalu. Menjadi pegawai, menjadi PNS di tempat yang basah. Waktu saya tanya begitu, dan ternyata benar diterima PNS dan memang benar di tempat yang basah. Kemarin 3 tahun yang lalu ketemu saya karena dia juga teman saya dan mahasiswa juga. Ternyata apa sekarang sekolah di Teluk Dalam. Ini tragis sekali Bu ya. Tapi kan cita-citanya memang begitu, menjadi PNS di tempat yang basah. 15 tahun kemudian sekolah di Teluk Dalam. Sampai sekarang alhamdulillah jangan begitu ya. Oke, selanjutnya. Tadi sudah ada ya 3 kategori ya. Yang selainnya apa? Saya coba dulu satu. Mbak siapa namanya? Widya. Widya nanti kalau sudah ada namanya Widya SE atau SA sarjana akuntansi, kira-kira mau jadi wirausaha atau melamar pekerjaan? Kira-kira melamar pekerjaan. Salah satu alasannya apa? Misalnya sekarang sudah Widya SE, jualan gorengan di pinggir jalan. Nggak mungkin kan? Karena apa? Satu. Apakah sampai sekarang masih rugi gabian rasa gengsi? Pasti masih. Karena apa? Budaya. Lagi-lagi wirausahawan tidak mengenal gengsi.
Nanti banyak syaratnya. Syarat-syarat apa jadi wirausahawan? Tidak mengenal gengsi. Tidak mengenal. Jadi wirausaha itu tidak perlu banyak teori. Yang penting apa? Mau, bukan mampu. Ya, bukan mampu ya. Mau. Coba lihat orang-orang sukses. Ada yang kenal Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan, SMA kelas 2. Kalau saya baca, setiap subuh jualan ikan, ikut truk, malah dikira orang BTS, betul kan? Dari Cirebon ke Jakarta naik truk mengantar ikan kering. Itu dulu waktu lulus, bukan lulus, waktu keluar dari SMA kelas 2 karena tidak punya biaya. Sampai sekarang pun dia tidak lulus SMA kan, makanya disuruh ikut paket apa supaya jadi wakil presiden kan begitu kan ceritanya. Memang dia tidak suara, jadi tidak ada hubungan langsung antara titel dengan kesuksesan. Yang ada adalah titel membantu kecerdasan untuk mengambil keputusan. Tahu Alim Markus, pemiliknya Mas Pion. Itu mulanya subuh sudah bangun, membuat panci di gang mana di Surabaya, ketok-ketok sampai di mana tetangga, dijual sendiri sama anaknya. Gengsi, nggak ada gengsi ya orang berasa. Sekarang punya Mas Pion. Kenal Bob Sadino? Siapa itu? Iya, pengusaha. Itu awal karirnya dirintis dari menjadi karyawan kapal. Ya, sampai ke Eropa, terus dia sukses. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa? Jadi kalau kita melihat orang-orang sukses, jangan bilang, oh itu memang nasibnya. Kalau sudah itu berhenti. Tapi bagaimana caranya dia menjadi seperti itu? Karena kita bertanya, bagaimana caranya dia seperti itu? Berarti kita mau belajar dari dia. Tapi kalau kita sudah bilang, oh ya memang sudah nasibnya baik, selesai. Ada respon lagi? Responnya apa nih Pak? Iya, ya responnya. Kalau dari wirausaha itu kan ada 4 tadi ya, hambatannya. Yang pertama, karena budaya Belanda. Ya, yang ketiga, kasih sayang orang tua yang berlebihan. Yang ketiga tadi apa? Takut gagal. Yang keempat tadi gengsi. Ada yang membantah teori itu? Ada yang memberikan respon? Ada lagi respon yang kelima siapa? Oh boleh, silakan. Tidak memberi respon tapi bertanya. Iya, silakan. Sesi tanya dong. Silakan nanti aja deh. Oh nanti aja. Respon dulu ya. Ada? Masih respon? Sebelum kita buka sesi tanya jawab, soalnya bapaknya masih kurang lebih 15 menit lagi Pak. Ada waktunya lagi untuk memberikan materi. Ada dia dibacakan. Yang berminat usaha siapa di sini? Masih tahu dong, ya? Selain 4 tadi, ada? Oke, kalau begitu kita teruskan ya. Baik, teruskan. Selanjutnya apa sih syaratnya? Kita harus punya mental. Apa maksudnya mental itu? Mental kita menghadapi apabila terjadi kegagalan. Sering kan orang modalnya 1 juta, bisnis, bangkrut, habis, down. Yang perlu dicatat adalah tidak ada orang sukses tanpa pernah mengalami kegagalan. Tidak ada orang sukses tanpa pernah ditipu orang lain. Kalau saya jumlahkan uang yang pernah ditipu orang lain saya dari awal, itu kira-kira kalau 50 miliar. Terus bagaimana cara menanggulangi kita supaya tidak stres? Ingat, kita harus bersyukur. Saya dulu datang dari sana ke sini tidak punya apa-apa. Sekarang sudah punya ini dan itu, bersyukur.
kalaupun saya tidak ditipu sampai 50 miliar misalnya, saya juga belum tentu sebahagia sekarang. Jadi salah satu mental adalah menghadapi kegagalan, dan kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kira-kira gitu Bu Nyoman. Yang pernah Ibu Nyoman alami juga ya? Siap. Iya. Kalau saya total itu menurut ambisi saya 50M. Yang pernah, yang hilang gitu. Akhirnya apa? Kita harus berpikir, kalaupun Bu, saya tidak ditipu sampai dengan sekian jumlahnya, dan uang itu ada di saldo tabungan saya, belum tentu juga saya sebahagia ini. Siap. Jadi kita harus bahagia. Jadi apa nanti ada yang tidak ditipu, hanya cukup jualan gorengan, ibaratnya ditipu paling 50 kan? Jadi tidak perlu stres. Iya, paling begitu kan. Dan kapan kita harus memulai usaha? Kira-kira kapan? Iya, kapan Bu? Sekarang. Kenapa harus sekarang Bu? Oh nanti aja. Sampai nanti ya. Harus mulai sekarang. Betul Ibu, sekarang. Kenapa mulai sekarang? Kalau kita gagal, kita itu masih punya waktu untuk memperbaiki. Ya, jangan nunggu pensiun baru berusaha, begitu gagal mau pensiun habis drop. Selanjutnya Pak, kalau mulai sekarang Bu, kalau kita sukses, itu punya waktu untuk menikmati. Kalau nunggu pensiun, begitu sukses kita 3 tahun lagi sudah nggak ada, yang menikmati siapa? Jadi kapan mulai berusaha dari sekarang? Ya, supaya kalau gagal kita masih punya ada waktu untuk memperbaiki, dan kalau sukses ada waktu untuk menikmati. Nggak usah tunggu pensiun. Betul? Masa nggak malu kalau jualan pisang goreng di pinggir jalan? Kasih loh sudah. Makanya saya pada waktu ditanya pendidikan apa titel, nggak ada titel bagi saya. Hanya Ibu Diana yang menulis. Saya kira data nggak ada titel. Karena ada titel dengan tidak sama aja, usaha juga begitu juga. Gitu ya. Kan Ibu Diana yang menulis titel saya. Iya, ilmu padi Bapak ya. Ilmu padi. Iya. Ada lagi respon? Selanjutnya, bagaimana kita menanamkan rasa ingin berusaha, ingin menjadi wirausaha? Nah, caranya bagaimana ya? Saya itu selalu takut kalau usaha takut gagal, malu dan sebagainya. Ya kan pasti malu kan? Malu yang pasti. Kalau rugi nggak mungkin modalnya itu nggak ada. Usaha nggak ada modal, rugi apanya rugi ya? Apa-apanya rugi capek lah gitu ya. Mental itu menyangkut gengsi. Nanti ketemu teman, oh tinggi-tinggi kuliah, akhirnya jualan bakso, gitu kan? Saya dulu merintis dengan jadi kuli bangunan, padahal ada itu, Bu. Saya cantumkan riwayat pekerjaan saya, kuli bangunan. Kenapa saya sebutkan? Karena saya tidak mengenal gengsi, sepanjang saya tidak minta uang. Lulus SMA, teman-teman pada kuliah, saya kuli bangunan karena memang tidak punya apa-apa, naik bis ketemu teman. Terus dibilang apa? Kenapa kamu sekarang pada zamannya kok puluh itu apa ya? Ya seperti kuli bangunan itulah, rambutnya nggak lurus, hitam kan gitu kan? Ya dibilang gitu. Apakah saya malu? Ya iyalah, sebagai manusia pasti malu kan dibilang begitu. Cuman apa, tidak masuk dalam hati. Karena apa? Saya udah banyak membaca tentang psikologi walaupun SMA. Dan ngapain saya malu kalau saya tidak minta uang kepada dia? Iya kan? 10 tahun kemudian waktu reuni saya yang biayai. Dia nggak datang. Yang bilang itu loh, sama saya ingat. Reuni bersama charter penginapan di Trawas, semuanya saya biayai. Apa bilang teman-teman? Ada yang ingat, yang mengatakan saya itu ada yang ingat karena dia 2 orang. Yang bilang kamu dulu itu orangnya sekarang ya saudara kamu di belakang. Jadi tidak perlu gengsi ya. Jadi kuli bangunan tidak masalah, yang penting apa?
tidak minta bantuan kepada orang lain. Siap nggak kira-kira? Yang cowok-cowok, Mas? Siap nggak dari wirausaha seperti ini? Berat ya? Diam aja soalnya, ya kan? Bapaknya jawab sendiri, ya. Berat dari wirausaha. Dan tidak perlu banyak teori. Untuk melakukan wirausaha ada dua pendekatan. Yang pertama, baik teori, penelitian, studi banding itu kalau perusahaan besar. Nah kalau kita baru lulus, makan aja masih dompleng, mau melakukan penelitian. Oh modal ini harus perlu modal sekian, resikonya ini, oh keburu 10 tahun tidak akan terlaksana, ya enggak? Pendekatan yang pertama, perlu mengadakan studi banding. Pendekatan yang kedua apa? Saya termasuk penganut teorinya Andri Wongso. Pernah dengar nama Andri Wongso? Sekolah kelas 2 SD Pak itu, sukses. Teorinya dia gini, udah wirausaha itu tidak perlu yang tulisan saja. Apa yang di depan mata bisa dikerjakan, kerjakan. Walaupun saya baru mengenal, sudah saya lakukan sejak saya semakan. Apa yang bisa kerjakan, kuli bangunan jadi. Tukang ojek, saya sampai apa daerah Banjarmasin. Tahun 80 saya jadi tukang ojek di Pelabuhan Trisakti. Jadi sekarang itu kalau saya ingat itu gitu, ayo tukang ojek sebelum ada online kan. Saya dirikan koperasi perlu dana berapa, kira-kira 15 orang. Coba kalau saya bantu beli kendaraan yang agak layak. Jalan, karena Pak saya dulu bukannya tukang ojek di daerah situ juga. Ya, jadi mulai dari sekarang jangan melihat studi banding dan apapun, apa yang ada di depan mata kerjakan. Sering ada orang datang ke tempat saya, ada mahasiswa maksudnya survei, Pak ini dulu usaha dimulai dengan modal berapa, ini berapa, dan sebagainya dicatat. Jadi saya bilang, saya memulai usaha ini dengan modal dengkul, dengan diberi oleh Banjarmasin Pos pada waktu itu tumpukan kertas sampah diberikan kepada saya, itu jadi modal awal. Karena Pak, pada saat itu saya memulai, itu kertas Banjarmasin Pos itu masih belum pintar. Belum pintar tuh gini, sampah-sampah kertas dikirim ke tempat saya pilih, saya jual ke Surabaya. Jadi modal. Bulan berikutnya saya timbang, saya hargai. Bulan berikutnya lagi dilelang. Tahu karena kertas itu laku dilelang. Akhirnya apa? Saya sudah nggak lagi. Tapi saya sudah merasakan beberapa ratus juta dari dia karena diberi tadi. Kertas sampai 3 pusuk bekas koran itu diberikan. Nah, jadi seperti itulah orang wirausaha itu ya. Kenapa? Takut jadi wirausaha kok? Kalau benar gitu. Tapi maaf ya, saya bukan public speaker, jadi saya akan memberikan informasi pengalaman yang pernah saya alami. Kalau public speaker kan harus bisa aktif dan sebagainya gitu ya. Iya kan Bu ya, Bu Dedi. Iya. Saya bukan public speaker. Ya mas kok agak benar takut gitu ya. Waduh, wirausaha itu seperti itu ya gitu ya. Jangan takut ditipu, apalagi yang modalnya itu nggak ada yang ditipu. Ya, gitu kira-kira Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi Bu. Nanti mungkin akan kita buka di sesi tanya jawab aja Pak ya, atau sesi diskusi. Tapi sebelumnya mumpung ibu berdua ini mereka juga wirausaha Pak. Yang kita tanya. Nah, Ibu Diana dulu yang pertama. Ibu Diana kan juga punya usaha nih. Ibu Diana, saya ingin bertanya kepada Ibu khususnya bagaimana cara menjadi seorang wirausaha muda yang kreatif. Nanti Ibu Dewi yang inovatif. Ini yang kreatif dulu. Ibu Dewi silakan. Ini sudah terkenal Sama. Ibu Dewi deh dulu deh, boleh. Silakan. Jadi wirausaha yang Kreatif. Nah ini kreatif ini kan mungkin pengalaman saya Bu. Kalau saya ini Pak Harjo dimulai wirausaha itu dari SD Pak. Dari SD wirausaha. Jadi benar apa yang Bapak katakan, ciri-ciri wirausaha itu yang keempat tuh gengsi ya Pak ya. Nah kalau siapapun memiliki rasa gengsi yang tinggi itu susah untuk berwirausaha. Saya dulu pernah jualan durian
di Park 1 itu Pak, durian yang di pinggir yang di pinggir jalan itu tahun 94 kalau nggak salah itu. Saya jual durian di pinggir jalan tuh Pak. Jadi ngambil duriannya di pelihari sama teman saya, pakai strongkeng kalau dulu itu. Jadi tidak ada rasa malu, adanya rasa bangga. Ya, jadi saya melakukan sesuatu yang positif itu membuat saya bangga. Yang saya incar awal itu adalah teman-teman saya. Dan teman-teman kalau kita lihat jualan itu dia pasti ada belas kasihannya, walaupun dia beli karena belas kasihan. Kita wirausaha nggak peduli dikasihani orang atau tidak, yang penting dagangan kita laku. Nah itu sampai malam itu ya, malah ada tas di pinggang tuh, sampai teman saya bilang, kamu jadi tukang parkir ya, tasnya ada di pinggang. Malah itu membuat kita bangga. Nah jadi kreatif itu harus menciptakan usaha sesuatu yang baru dan berbeda. Misalnya kata Pak Arjo tadi ya, awal mula kerja jual bakso malah jual bakso kan kreatif juga tuh, lebih kreatif lagi apalagi baksonya dinamakan Pak bakso cepat meninggal. Jangan, apa ini? Ya iyalah, kalau 1 bulan makan bakso isinya tetelan, lemak semua kan pasti meninggal Pak. Dan ini yang viral-viral lah, itu namanya kreatif dan inovatif ya. Nah memang saya juga merasakan Pak yang namanya ditipu orang. Tidak ada usaha kalau tidak ditipu. Itu prinsip saya. Tapi justru dari tipuan-tipuan orang itu kita malah mengetahui lebih awal. Itu makanya saya bilang orang yang berwirausaha itu ada 4 prinsip yang harus diamalkan. Yaitu percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditipu Pak, berarti Tuhan itu menyiapkan sesuatu untuk kita. Paling tidak Tuhan tuh lebih awal mengingatkan kita, lawan atau mitra kita berwirausaha itu ketahuan jujur apa tidak terhadap kita. Makanya kita disakiti. Jadi disakiti itu mental kita untuk lebih ke depannya lebih maju. Itu saya alami. Kalau saya bersyukur kalau saya nggak sampai 50 M itu Pak. Mudah-mudahan jangan terjadi lah Pak untuk saya. Ya, saya pernah mengalami ruginya cuma 87 juta. Saya pernah cerita dengan mahasiswa saya di dalam kewirausahaan, 87 juta Pak. Saya rugi membawa tur ke Makassar. 1 minggu di rumah tidak mau keluar karena malu. Cerita itu malu dengan teman. Dulu gengsi saya tinggi untuk cerita kegagalan. Dengan teman itu cerita kegagalan paling gengsi. Nah ternyata pada saat saya sudah tidak tahan lagi, saya cerita dengan teman sesama travel, saya bilang, kenapa nih mukanya kusut, kata teman saya, saya rugi 87 juta. Dengan rasa malu saya ucapkan itu. Ternyata teman saya lebih parah lagi. Kamu untung lah 87 juta, saya 250 juta. Oh Tuhan terima kasih. Ternyata ada yang lebih parah lagi dari saya. Nah ini pelajaran. Ya, jadi kita harus kreatif, inovatif, bisa menciptakan bagaimana kita bisa berwirausaha. Dan tadi ada pertanyaan Pak sedikit, bagaimana kok sarjana banyak yang ini ya, yang diwajibkan berwirausaha ya. Nah karena saya juga kebetulan bagian dari di organisasi saya Pak Arjo sebagai penelitian dan pengembangan pariwisata, saya melihat pangsa-pangsa pasar kepariwisataan. Kenapa? Justru orang-orang yang sarjana lah biasanya yang lebih kreatif dan inovatif. Contoh, salah satu contoh, Soto Abang Ahmad, tahu Soto Abang Ahmad? Tahu ya? Nah, anaknya itu adalah sarjana. Dulu Soto Abang Ahmad ada nggak tempat foto-foto? Nah, tidak ada. Pada saat anaknya lulus, dia punya lulus sarjana, otomatis orang sarjana ini punya kreatif dan inovatif. Nah, maka dibikinlah tuh foto-foto spot di situ. Nah, ini salah satu contoh bahwa orang sarjana itu lebih maju, inovatif dan kreatifnya. Jangan gengsi, karena orang akan melihat sarjana aja mau jual bakso di pinggir jalan. Itu suatu nilai plus buat orang yang sarjana, bukan min yang kalian dapat. Kalau kalian berwirausaha dengan gelar kalian sarjana. Orang yang tidak sarjana aja Pak, dia jual bakso pakai dasi, pakai jas, ada lihat di viral di TV itu. Ya, tidak saja, tapi dia memberikan inovatif dan kreatifnya. Nah mungkin itu Ibu Amel yang tadi. Tepuk tanganmu buat saya Mama Dok. Wow, saya meriah untuk Ibu Dewi Setiawati yang sudah tadi memberikan sedikit motivasi ya
untuk peserta seminar pada hari ini. Mungkin motivasi dari beliau, mungkin akan ada yang membangkitkan jiwa kewirausahaan untuk para peserta seminar pada hari ini. Baik, tadi sudah selesai Bapak Harjo untuk memberikan materinya, ya kan Pak? Nah, kemudian akan kita buka sesi. Masih ada Pak? Ya, masih sedikit. Masih ada sedikit. Baik, 5 menit Pak ya? Main saja Pak. Silakan. Untuk emosi mereka Pak. Oh iya. Kan pada bingung kan ini. Nah kalau misalnya saya meniru dari wirausaha, terus mau apa ya, kerja apa ya kira-kira gitu. Pada bingung kan? Apa kira-kira? Prinsipnya gini, tidak ada satu usaha yang lebih baik daripada usaha yang lainnya. Maksud saya gini, saya pernah ditanya sama salah satu juga mahasiswa, kenapa usaha Bapak itu kok barang rongsokan deh? Kok tidak rumah makan gitu. Di dalam paradigmanya dia itu seakan-akan rumah makan itu elit gitu kan. Barang rongsokan tuh apa sih itu barang rongsokan kan gitu. Kenapa tidak buka perhotelan misalnya gitu ya. Jadi rumusnya memang begitu. Tidak ada satu pekerjaan, satu jenis usaha yang satu lebih baik daripada yang lain. Tidak ada seorang dokter tidak lebih baik dari seorang penjual ayam goreng. Itu sering saya berikan contoh. Kebetulan saya juga dokter, spesialis kaki dalam, bisa ditempuh dalam usia sebelum 25 tahun sudah spesialis. Dan sekarang praktek di Lampung. Dan punya apotek juga, dan yang model apotek saya juga. Ternyata apa? Rugi terus. Elit kan apotek itu, klinik. Yang membawai apa? Dari besi tua. Setiap bulan menomboi. Jangan takut adik-adik mahasiswa ini memilih usaha. Oh usaha ini nanti takut rugi. Oh ini lebih bagus, tidak ada. Rumah makan yang bangkrut banyak. Hotel yang bangkrut banyak. Semua usaha sama. Ada yang suka bermain kartu begitu. Ya apapun. Remi kebetulan saya tidak suka ya, maksudnya tidak pernah ya. Remi itu kan ada kartu as, ada gitu kan, ada apa sih kan? Yang paling baik apa kira-kira? Kartu itu as ya. Kalau bapak saya pegangi kartu as semua, apa bisa menang? Enggak. Berarti nggak paling baik kan Pak? Itu contohnya. Kalau gitu orang menang dalam main kartu itu tergantung apa ya Pak? Cara bermain. Iya, cara bermain. Kalau itu orang bisnis tuh susahnya tergantung apa? Cara menangani, bukan jenisnya. Ibu Dewi punya usaha travel, maju. Saya terjun di sana belum tentu. Karena apa? Pengalaman saya tidak ada. Saya barang rongsokan, ya saya bilang ya berhasil lah daripada teman-teman. Orang lain terjun bangkrut. Ada orang pensiunan punya saldo lah, cukup lah ya. Dibandingkan modal saya cukup. Tanya kepada saya, Pak saya mau usaha seperti ini. Oke, saya jelaskan ini. 2 bulan kemudian habis Pak, ditinggal. Udah pensiun. Ya seperti tadi saya bilang, kalau usaha dimulai dari pensiun begitu habis uangnya, habis keluar Pak. Tidak lama meninggal. Jadi usaha jangan dipikirkan bahwa harus punya modal, harus usahanya keren, elit, bukan. Usaha apapun sama. Makanya seperti yang teorinya Andri Wongso, apa yang ada di hadapan Anda kerjakan. Jangan memilih-milih. Saya dulu juga dagang membuat kawat ayam untuk bangunan dinding yang semi permanen, bangkrut juga, habis modal. Menyerah enggak juga. Menjadi karyawan Danamon kan, pindah cabang, punya sopir pakai dasi, duitnya nggak ada, baju aja yang baik, dasi aja yang iya, mobil aja yang iya. Saldo tabungan tekor terus tiap bulan. Jadi jangan berprinsip bahwa usaha ini lebih bagus saya geluti, jangan. Bisa-bisa orang lain sukses, Anda akan bangkrut.
yang tidak dilihat orang lain mungkin itu rezeki Anda. Jadi yang penting kerjakan apa yang ada di depan mata Anda. Gitu ya. Ada orang? Harus bisa sampai sore. Cukup, Pak ya. Baik ya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab karena sepertinya nih sudah tidak sabar lagi nih ya peserta seminar hari ini untuk bertanya, memberi respon, tanggapan, kritik saran. Kami tunggu dari Bapak Ibu dosen boleh ya, Pak Mas Rani yang pertama. Kemudian dari peserta mahasiswa boleh juga. Baik, dari Pak Mas Rani dulu apa nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Harjo tidak hanya ingat kepada kunjungan, Pak Mas Rani juga ingat gitu. Pak Mas Rani betul. Ya baru kali itu baru ingat. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya sangat berpendapat dengan Pak Harjo bahwa pendidikan itu adalah sebagian dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ceritanya Mas Harjo itu tidak beda dengan Haji Marzuki Surabaya, pengumpul, mungkin bos sama Mas Harjo mungkin. Haji Marzuki itu 15 tahun yang lalu punya uang segar yang tidak digunakan 1,7 triliun, memiliki bank syariah 460 cabang se-Indonesia. Orangnya hanya kelas 2 SD lulus, tapi dia adalah pendidikan pesantren. Saya kagum, saya bangga. Tugasnya adalah hanya pemulung jual besi kiloan, termasuk pada saat likuidasi 1 juta hektar. Itu barang banyak rongsok, alat-alat berat yang dijual ke Jawa Timur itu dipilah. Akhirnya harga ekskavator yang 300, ini kalau menjual 200, semuanya hanya memodal di deko. Nah, ilmunya sebenarnya ilmu orang Banjar, Mas Harjo. Itu jimat saya kira. Jadi pengertian itu sederhana tapi mendalam. Orang Banjar itu punya kearifan lokal yang sayangnya itu tidak dikeluarkan kepada anak cucu buyutnya. Maknanya sangat dalam, mungkin kata Bu Dewi betul kalau dijelaskan makna itu mungkin 2002 malam kali selesai gitu. Tapi buat generasi muda ini kearifan orang Banjar yang mestinya kita warisi. Hanya triple W, 3W, wal tuguli, wal jangkali, wal sabari. Nah ini kalau ceritanya Mas Harjo itu kalau dikaitkan dengan itu luar biasa. Nah ini kearifan lokal ini mestinya ada di dalam pelajaran entrepreneurship. Isinya sangat religiusitas, ketakwaan, ketulusan, keikhlasan, rela berkorban, tidak ada gengsi. Karena kata kunjungan untuk kebutuhan diri sendiri. Nah ini mestinya di dalam mata kuliah entrepreneur itu ditularkan. Ini adalah ilmu budaya orang Banjar. Saya kalau seperti Haji Marzuki itu kelas 2 SD lulusan dia bisa duit segar 1,7 triliun, nganggur, punya bank syariah itu 460 se-Indonesia, sekolah kata. Nah jadi ini betul apa yang dikatakan Pak Harjo tadi, bahwa sekolah itu hanya meningkatkan kualitas, tapi ketubulan, ketulusan, keikhlasan bekerja, tidak gengsi. Nah saya sepakat. Nah ini saya kira jimat yang mestinya harus dimiliki oleh kaula muda, sehingga tidak tergantung kepada pengumuman pemerintah untuk cari kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih responnya untuk Pak Mas Rani ya. Nah tadi Pak Mas Rani mengatakan bahwa ada 3W ya, ada 3 triple W ya untuk kita peserta seminar sekalian ya, sukses untuk berusaha adalah wajib
sekali. Wasabari wal tuguli, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Ada tanggapan, bisa juga kritik. Bapak-bapak Ibu dari Asmi, dari Sini, dari Siaga, dari Pindah Banua yang baru hadir, silakan Bapak. Ada lagi dari mahasiswa? Ayo, dari mahasiswa. Nah tadi ini Widya yang mau bertanya, silakan. Komentar. Silakan ya, silakan bertanya, silakan. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dari jurusan manajemen, ingin bertanya kepada narasumber. Pak, dari profil Bapak yang saya dengar, Bapak tadi sebelumnya karyawan bank swasta sama jualan bakso ya Pak. Nah, sekarang kan Bapak menggeluti di bidang ya daur ulang ya Pak. Nah itu tuh sebelumnya Bapak itu mempunyai pengalaman atau wawasan atau gimana Pak? Sedangkan latar belakang Bapak sebelumnya itu kan di bank swasta. Itu Pak, mungkin motivasinya untuk kami yang semua para fresh graduate Pak, bisa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti setelah ini saya kalau ada yang berkenan memberikan kesimpulan apa yang kita bicarakan tadi, nanti bisa dibacakan ya. Barangkali ada yang bisa, ada yang berkenan buatkan kesimpulan apa yang telah kami sampaikan. Gitu ya, barangkali ada. Baik, terima kasih Media. Jadi ini, saya kan tadi udah bilang kerja dari kecil ya, jualan bakso iya, jualan rokok iya, terus ojek iya di Trisakti situ pangkalan saya dulu. Terus kan tentu saya berpikir gini, nah kalau saya ojek terus nanti kapan majunya saya, kan gitu kan ya, tentu lalu kursus akuntansi di Pindo waktu itu udah kursus selesai, saya disuruh ngajar akuntansi juga, terus melamar kerja di bank, diterima di bank itu juga dari Osboy, dari Pengarang sebelumnya, terus pindah lagi Bank Negeri di Indonesia, pindah lagi ke Danamon pimpinan cabang terakhir ya, gitu, sambil kuliah juga. Jadi banyak lah ya. Pada saat saya jadi pimpinan cabang itu kan mobil dapat kan gitu, sopir ada, pakai dasi kan gitu kan. Tapi kan manusia itu ingin maju kan gitu, kalau punya kreatif ya, seperti ini kan kreatif kan ingin maju kan. Saya berpikir cuma gini loh, begitu saya ngomong dengan pelanggan saya kok kalau ngomong tuh miliar gitu, dan sedangkan saya ribu kan gitu kan. Terus sering saya jemput uang untuk jemput apa setoran, pick up setoran ya, pakai mobil menghitung. Terus bilang gitu saya gini, saya ini kok disuruh menghitung uang orang aja, kapan uang saya dihitung orang kan gitu kan. Itu pasti punya kan pikiran seperti itu kalau kreatif. Oke. Terus dari pimpinan cabang juga gitu, saya ini memberikan kredit kepada orang lain kok maju-maju ya, kenapa saya tetap seperti ini kan gitu kan, pikir enggak. Tapi pada saat saya jadi pimpinan itu juga merintis usaha seperti yang tadi saya bilang, bikin kawat yang untuk ini tembok ya, harmoni bangkrut juga habis karena pas saya serahkan orang. Oke, sebelum saya lanjutkan itu, jadi gini, kalau mau kerja fokus, jangan kerjasama dengan orang lain dulu. Karena apa? Ngomong pertamanya manis, begitu dapat untung pasti ditilang. Itu realitas ya. Pasti bertengkar kemudian hari. Jadi kalau mau kerja, yang punya uang, yang pensiun dapat pesangon misalnya nanti, nggak usah diserahkan orang. Mungkin 1 di antara 1000 yang sukses. Kebanyakan gagal. Kenapa? Manusia itu kalau lihat uang kan orang mati dia bisa bangun kalau kedengaran ada uang. Gitu ya. Jadi lebih bagus kerja sendiri. Hindari kerjasama dengan orang. Sudah tidak ada teori kerjasama sukses, tidak ada. Oke gitu ya. Nah terus pada saat itu ada nakoda kapal cerita bahwa setiap hari itu ngirim kardusnya waktu itu Haji Mukri dikirim ke Surabaya. Nah dengan cerita itu akhirnya saya juga berpikir, tetangga saya kan banyak kardus. Jadi siangnya saya pakai dasi, malamnya saya pakai pickup sama gerobak mengumpulin kardus. Malu.
siangnya pakai dasi, mobil ada sopir, ya nggak apa-apa, saya kepingin beralih usaha. Akhirnya ngubungin Pemkos, saya itu akhirnya berkembang, sudah punya modal berapa, ditipu orang lagi, bangkrut lagi, nyerah, jangan juga, gitu. Sudah terlanjur. Ya memang sempat stres pada waktu itu, karena apa? Belum belajar tentang psikologi. Nah, jadi adik-adik kalau membaca, kalau mau nonton TV jangan upin-ipin, gitu ya. Jangan infotainment. Cobalah baca berita, karena di dalam berita itu kita itu berpikir, oh seperti ini. Baca bukunya juga begitu. Jangan lupa semacam ya dalam dulu ya. Carilah buku-buku psikologi. Bagaimana? Karena paling berat di dunia ini, jiwa kita ini bukan nggak makan, mengelola pikiran. Nggak ada orang mati karena kurang makan, itu nggak ada. Yang ada itu orang mati sakit karena stres. Nah, bagaimana supaya kita tidak stres? Itu belajarnya tidak cukup 1 halaman buku, puluhan tahun hanya mengelola pikiran aja. Bagaimana kalau kita dididik orang tidak stres? Itu yang paling berat. Bukan masalah nilai rupiahnya, stresnya. Gak usah yang 50 baru aja, baru 4 hari yang lalu 400 juta itu melayar. Istri itu sampai ngomel karena apa? Cari kerja susah-susah, uang ditipu orang, diam aja. Ya biar diam. Kalau kita marah tambah stres, kan gitu kan? Dan itu tidak gampang jadi nanti ya. Jadi yang pertama itu mempersiapkan mental kalau kita ditipu orang. Dan tadi kembali bersyukur. Nah, akhirnya nakoda kapal tadi yang menawari saya, itu kan saya kan beli karton, fakirin kan gitu kan. Akhirnya jadi usaha saya berhenti dari bank. Terus nakoda kapal itu ikut buka usaha juga yang tadinya ngajarin saya. Ternyata apa? Dia yang bangkrut, dia yang ngajarin saya. Karena apa? Dia kan kerjanya siang aja di sana gunakan anaknya. Sedangkan saya tidak kenal waktu. Malam pun kalau ada orang telepon ambil kardus, saya ambil. Ya, jadi seperti yang dibilang Ibu Dewi tadi kan, kerja tidak mengenal waktu, ya. Iya, itu. Nah, sekarang pun seandainya saya mau pensiun, mau nggak kerja gitu ya, kira-kira kalau hanya untuk ya cukup lah gitu. Tetapi fungsi manusia kan bukan hanya itu. Fungsi manusia itu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kalau kita berhenti, otak jadi tumpul, cepat pikun itu. Dan itu terbukti. Teman-teman saya yang sudah pensiun sebaya dengan saya kan usia 64. Teman-teman saya dosen, guru yang sudah pensiun, banyak yang kena stroke, banyak yang sudah lupa. Seringan saya fitness saja masih mampu. Jadi janganlah berhenti selama kita bernyawa. Jangan pensiun. Itu ya. Jadi asal sudah jawab ya. Baik, terima kasih. Terima kasih buat jawabannya ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Dan ini seorang wira usaha muda juga bergerak di bidang buket bunga. Siapa namanya Ibu lupa? Lula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hasmawati, jurusan akuntansi. Berdiri ya. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Kan di era yang sekarang ini tuh sangat cepat, misalkan ada usaha yang viral itu kan sangat cepat ditiru. Jadi sangat banyak yang pengikut-pengikut untuk membuat usaha tersebut, Bapak. Jadi terkadang kita yang sudah mempunyai usaha tersebut tuh merasa kurang percaya dirinya tuh muncul lagi. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengatasi rasa kurang percaya diri itu? Terima kasih. Usaha yang baik adalah usaha meniru. Tapi jangan lupa itu ada tulisan apa? Kreatif, inovatif. Semua orang kan hidupnya kan meniru. Kira-kira apa yang tidak meniru? Orang bayi lahir menangis, makan dan sebagainya berpakaian meniru.
Yang menang siapa? Yang punya kreatif dan inovasi. Semua usaha meniru kan? Ada orang jual bakso ditiru, tapi seperti yang dibilang Ibu Dewi, ada pakai dasi jual bakso sehingga menarik perhatian, jadi meniru. Terus tadi apa yang ditanyakan tadi? Cara? Oh, kurang percaya diri. Ya, oke. Jadi kembali lagi kepada diri kita, mental. Jadi siapkan mental apabila kita menghadapi kegagalan. Ya jangan pesimis, berlatih. Kepercayaan diri itu harus dilatih ya, harus dilatih. Nah, makanya sering membaca kenapa orang itu gagal, kegagalan orang kita baca, kita pelajari, cara menumbuhkan kepercayaan diri terhadap diri kita. Seperti yang dikatakan Pak Mas Rani tadi, Pak Marzuki itu kelas 2 SD aja punya uang sekian. Nah saya sarjana masa nggak bisa. Terus pelajari bagaimana caranya Pak Marzuki itu bisa sukses seperti itu. Jangan bilang, oh memang nasibnya Pak Marzuki baik. Kalau udah gitu selesai. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Masih dibuka sesi pertanyaan atau sudah cukup? Ya satu orang lagi ya Pak. Berdirilah nama dari jurusan mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdi Fadilah dari jurusan manajemen. Yang saya ingin tanyakan, menurut Bapak, bisnis atau usaha apa yang berpotensi besar di masa yang akan datang? Coba, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab ya. Oke. Seperti tadi saya bilang bahwa tidak ada satu bisnis yang lebih baik daripada bisnis yang lain. Tidak ada. Tidak ada yang meramal masa datang itu bisnis apa yang baik, tidak ada. Tidak ada yang bisa meramal. Ya kan, tidak ada. Walaupun kemajuan teknologi apa nuklir misalnya terlibat, enggak juga. Bisnis jadi kuncinya ya, yang perlu dipegang teguh, tidak ada bisnis yang satu lebih baik daripada bisnis yang lain. Itu cara tebal-tebal. Contohnya apa yang bermain kartu tadi? Apakah setiap orang pegang kartu as pasti menang? Tidak. Tergantung apa? Diri kita. Tergantung dari cara menangani, cara memanage. Begitu ya? Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada bisnis, oh 10 tahun yang akan datang bisnis ini lebih bagus, nggak ada. Kalau di dalam perusahaan, misalnya di dalam perbankan ada kriteria usaha yang diutamakan seperti apa consumer good. Consumer good itu gini loh, barang-barang yang dibutuhkan orang setiap hari, itu namanya consumer good. Itu yang merupakan prospek bagi perbankan. Ternyata produknya banyak yang bagus juga. Untungnya kan gitu. Jual rokok itu kalau harga rokoknya 15.000, untungnya paling 200 rupiah. Saya jual besi itu, ya besi bekas, misalnya ada orang menjual saya beli 10.000 misalnya ya, karena besi itu bagus, ada orang datang membeli berapa, 40.000 bisa dibeli. Jadi tergantung cara menangani. Itu yang dimaksud jawabannya. Iya betul. Atau masih kurang jelas? Jadi kuncinya tidak ada bisnis masa depan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah yang bagaimana cara kita menanganinya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Masih ada satu lagi Pak ya, untuk mahasiswa kami Riana nanti menangis bila tidak. Oh, benar. Silakan Riana. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Kebetulan Pak juga pernah dulu jualan kerupuk dan pernah juga jualan online Pak. Nah, tapi putus di tengah jalan Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan rasa semangat untuk terus mempertahankan jualan kita tadi Pak? Saja. Terima kasih Pak. Mempertahankan semangat ya. Oke. Teorinya tidak ada. Yang ada itu baca buku-buku motivasi. Buku-buku motivasi kalau di masa itu saya baca berulang-ulang. Tujuannya apa?
Bagaimana sih supaya kita itu tidak patah semangat kalau ini gagal? Kalau kita cerita kepada ibu saya, makanya jangan berwirausaha, kan gitu kan? Iya. Nah kalau seperti ini, nah jangan dengar. Baca buku sebanyak-banyaknya, jangan nonton Upin Ipin, gitu ya. Cari buku. Kuncinya satu sih. Bagaimana kita mental kita tahan menghadapi kegagalan. Begitu. Hanya itu mental. Ya, oke, bisa. Ya, baik, terima kasih. Nah, sangat baik. Ibu Yola. Ini seminar pada hari ini banyak sekali pertanyaannya. Berarti benar ini judulnya. Silakan Bu Yoma. Terima kasih. Selamat siang. Semangat buat kita semua ya. Ini apa nih namanya? Mungkin boleh masukan, boleh ajakan, boleh juga permintaan. Sama-sama itu semuanya. Saya terpikir tadi dan juga mungkin dari beberapa ini penglihatan apa nih, wirausaha perlu mentor. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak mahasiswa atau apa nih, calon-calon sarjana ini sebetulnya sudah punya usaha. Mereka ini atau bahkan saya gitu perlu mentor, perlu orang yang diajak berbagi cerita paling tidak, atau yang saling menyemangati. Nah, pada kesempatan ini nggak tahu apa bagian kemahasiswaan bagaimana kalau dibentuk kelompok siapa-siapa saja yang sudah punya usaha atau yang akan berusaha, kita berkumpul, kita berarti ada saya di situ, kita. Kalau kamu kan saya nggak ikut. Kalau kita maka saya ikut. Barangkali pada kesempatan ini juga kita mohonkan kepada Pak Kaharjo, Bu Dewi, Bu Diana, mungkin siapapun yang sudah berpengalaman memiliki usaha atau jatuh bangun aku mengejar rupiah gitu. Nah ini bisa sharing pengalaman sehingga jangan mengulangi, saya ini gimana ya, nanti ada teman yang menyemangati, ayo paling enggak mungkin temannya yang beli gitu. Apa nih namanya, silahkan bagi yang mau nih, kita udah punya mentornya bersedia kan ya? Alhamdulillah, ini Tuhan. Jadi mentor sudah ada, tinggal berserta. Apa nih namanya? Nanti kalau sedikit-sedikit misalnya mau berkumpul, boleh di tempat saya. Ini saya mengajukan diri gitu. Saya mengajukan diri. Jadi apa nih namanya, supaya usaha-usaha yang sekarang kecil bisa jadi besar. Misalnya ada bangkai bunga, mungkin ada apa nih? Ada teman-teman di sini, rekan-rekan yang perlu bisa langsung memesan. Atau ada yang punya usaha-usaha yang lain, sehingga keperluan sendiri di dalam kampus ini juga barangkali bisa dipenuhi oleh entrepreneur dari lingkungan dalam kita. Jadi cinta produk dalam negeri. Nah, kemana biar mendaftar? Kalau misalnya mau berkumpul, boleh ke saya langsung, tapi Ibu Meganya ada nggak ya? Kalau enggak, ke Ibu Mega. Ada, Bu Mega daftar ya. Karena kami punya namanya rumah pelatihan. Silahkan. Kalau yang mau, itu aja. Terima kasih Bu Ketua. Tangan buat Bu Nyoman. Terima kasih
Bu Nyoman ajakannya, nanti next bisa Bu Nyoman dan Ibu Mega ya. Nah, waktu terus bergulir, baik ya, kita akan ada ice breaking. Sebelumnya saya akan tarik kesimpulan dulu Pak ya dari hasil seminar nasional kita pada hari ini. Ada beberapa faktor ya yang kita akan menjadi seorang wirausaha yang kreatif, inovatif dan mandiri. Antara lain adalah yang pertama, jangan gengsi. Tadi seperti yang Bapak Ibu bilang tadi di depan. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal, tapi carilah peluang. Kemudian juga pendidikan tinggi ya, itu ternyata penting ya dalam hal pengambilan keputusan usaha. Dan terakhir juga ada diambil dari Ibu Nyoman tadi ya, harus memiliki modal yang cukup dan juga mentor ya Ibu ya, mentor yang mumpuni untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Demikian ya. Dan sebelum kita tutup atau kita akhiri seminar nasional ini, kita berdiri semua untuk ice breaking. Dipersilakan Pak. Oh ini nanti akan saya buka. Banyak? Gimana Pak? Ambil 10 orang. Dari pertama. Ya, yang dari pertama. Baik, kita ice breaking sebentar. Peserta harap berdiri dulu. Bapak Ibu juga ya berdiri. Karena sudah dari jam 10. Tadi kita duduk saja. Tentunya pegal pinggangnya. Maka dari itu kita akan melakukan goyang putar-putar, namanya goyang putar-putar ya. Insya Allah nanti Bapak yang kakinya nanti ada sedikit masalah sembuh insya Allah setelah goyang putar-putar. Silakan Pak Kukus ya. Nah, kita menghadap ke sini, seperti ini ya. Gerakannya bisa dilihat, bisa juga lihat saya. kira-kira nih Pak?
Untuk peserta dari seminar kita pada hari ini, yang tadi ada Bella, jurusan manajemen, ada juga Ibu Nyoman, dosen kita, ada juga Reza, akuntansi, Widya, kemudian juga ada Rifki dari jurusan manajemen, ada juga Riana dari jurusan manajemen, ada lagi dari Bapak Mas Rani. Nah, segitu aja Pak catatannya. Silakan untuk yang ini Pak. Calon wirausahawan kan sudah berani. Iya, maju Pak ke depan. Iya, Maju ke depan. Ayo mari kita maju. Ayo cepat. Sejalan. Tadi Ibu Dewi juga memberikan ini Pak. Bekas juga dapat juga. Duduk aja Pak ya. Ya silakan Reza dan oh ini dia apa Lilis? Dia terakhir. Maaf ya, dia Ibu Dewi tadi menyebutkan mahasiswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang mahasiswa dan 2 dosen, berarti ada 8 orang Pak. Karena ini sudah memberikan respon, berarti inilah keberanian untuk menjadi wirausahawan. Mudah-mudahan keberanian ini bisa berlanjut. Karena tadi sudah memberikan respon, jadi kami memberikan partisipasi hanya sekedar untuk tidak hanya sekedar di acara untuk angpau ya, terima kasih tepuk tangan. Oh, kasih buah. Oke, kasih buah. Saya aja Pak, nanti nangis Pak. Saya aja. Langsung masuk. Mana fotonya? Ini diangkat dong, amplop diangkat. Foto silakan foto. Amplop diangkat. Coba. Ya, merapat. Bapak bisa minta tolong agar apanya? Yang mau geser tambah lagi nanti. Halo semua. 3, 2. Jempol. Bebas. Kita tunjuk Pak Karjo. 3, 2. Oke. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Pak Karjo. Nah baik, sudah berakhir. Baik, seminar nasional kita pada hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas respon yang sudah hadir di sini. Kemudian terima kasih banyak juga sudah pertama yang sudah bersedia hadir, menyempatkan waktunya. Dan ini Ibu kembalikan kembali kepada MC. Silakan MC untuk melaksanakan tutupan. Baik, acara selanjutnya foto bersama untuk narasumber dengan Ibu Haja Diana Hayati SRMM serta Ibu Dewi Setiawati SRMM dan moderator serta